Yos, hola semuanya, selamat datang kembali di Banten Podcast bersama saya, host kesayangan kalian semua, Ahmad. Gimana nih kabarnya sahabat Banten Podcast? Semoga semuanya baik-baik saja, semuanya sehat ya. Walaupun emang cuaca lagi kurang bagus ya, hujan mulu, namanya juga akhir tahun gitu kan. Jadi di sini nih ya, saya nggak sendiri. Udah kedatangan tamu-tamu yang seru banget pastinya, istimewa banget. Mereka ini adalah mahasiswa-mahasiswi internasional dari kelas ilmu politik. Pokoknya bakal seru banget. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung kita sambut ke tamu pertama kita. Ladies and gentlemen, ada Kumala Haris. Hi everyone, even though Kala menjadi the first woman in America who holds power, but still got the looks and looking fresh than ever. Hi, I'm Kumala Haris. Mbak Kumala Haris ini emang positif banget versinya ya. Of emang course, menyenangkan ya. Walaupun hasil kemarin kurang ya. Yeah. Life must go on. Yeah, life must go on. Oke, ke tamu selanjutnya nih ada Vladimir Putina. Privyet, saya Putina. Mbak Putina itu aja? Enggak ada kata-kata lagi? Dingin, emang dingin ya? Bukan hanya tempat asalnya aja yang dingin, tapi emang beliau ini orangnya agak dingin. But it's okay. Next aja ya. Ada siapa? Ada Ridwan Kemal. Halo, saya Dayana Sampurasun, saya Ridwan Kemal. Sehat tak? Alhamdulillah, sehat. Kerasa nggak sih aura-aura adem Sundanya itu bener-bener kayak enak banget dilihatnya. Langsung aja ke tamu terakhir ya. Ada siapa? Ada Habibi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana dari Uni Emirat Arab. Oke, FYI nih guys, Habibi ini adalah pengusaha minyak termuda loh di seluruh dunia. Oh iya, alhamdulillah. Ini guys, hidup harus gini. Emang ya, namanya juga hidup kan, apalagi udah mau kerja gitu. Lah ya, jilat-jilat dikit lah. Oke, jadi mereka ini adalah mahasiswa-mahasiswi semester 1 yang mau OTW ke semester 2, betul? Betul. Semoga sampai ya ke semester 2 ya. Pastilah. Amin. Jadi kalian ini kan udah menjalani ya nyaris 6 bulan lah ya. Jadi saya penasaran banget nih, karena saya udah nyiapin juga pertanyaan-pertanyaan buat kalian nih. Ada nggak sih ekspektasi buat awal perkuliahan kalian, terlebih buat kelas ilmu politik nih? Soalnya saya dengar nih desas-desus, rumor, kabar burung segala macam bahwa ada yang menarik nih di mata kuliah ini. Jadi ada pendapatnya mungkin? Ana dulu ya. Boleh Habibi. Ana sih berekspektasinya mata kuliah PIP ini tuh membahas tentang politiknya, materi politiknya. Ya, bener. Tentang esensinya. Tapi yang saya rasain Iya, Habibi. adalah ternyata beliau cuma ngasih tugas dan tugas. Monoton ya? Monoton bener. Setelah itu apa? Revisi dan revisi. Dosen kayak gitu. Kan anak pusing nih kepalanya. Gak ada yang masuk. Iya. Ya, benar. Ya. Kalau menurut saya sih pembelajaran politik ini lebih tajam kepada icebergnya politik. Dan politik ini tidak gitu-gitu aja gitu loh. Tapi gitu-gitu aja tuh maksudnya gimana kalau boleh tahu? Ya, pada intinya sih politik ini tidak terpaku hanya pada teori-teori dan lebih banyak aksi gitu. Mengerti sih saya sedikit gambarannya. Tapi Mbak Putina dari tadi diem-diem mulu nih. Bisa kali kasih ekspektasi Mbak atau kesannya Mbak Putina? Saya sih nggak punya ekspektasi ya soal kuliah ini. Tapi kalau kesan saya di mata kuliah politik ini Senin. Udah itu aja. Senin apa ya Senin? Udah mas. Mbak Kumala gimana tanggapannya? Oke, kalau dari saya sendiri, saya setuju sama Habib dan Akemal gitu ya. Karena kita nggak cuma belajar terkait teori, tapi juga belajar mengenai cara menyuarakan pendapat kita, cara menulis, dan juga many other fun things-nya. Very positif ya. Ya. Kalau gitu saya penasaran nih, kalian kan mau 6 bulan nih, ada nggak sih masalah antara mahasiswa atau mahasiswi dengan dosen yang kalian kayak notice gitu? Kalau dari saya selama perkuliahan 6 bulan ini, yang sering saya temuin tuh adanya miskomunikasi antara dosen dan Komunikasi menarik nih Mbak Putina, kayaknya ada pengalaman pahit nih ya Mbak Putina nih. Itu penyebabnya apa miskomunikasi itu? Biasanya kalau di perkuliahan ini, dosen itu cenderung nggak memahami kondisi mahasiswa itu bagaimana. Terus kadang mahasiswa juga terlalu berlebihan gitu nanggepin karakter dosen seperti apa. Iya. Oke, bisa gitu ya. Kalau Mbak Kumala nih, ada nggak sih masalah atau problem yang dinotis? Karena Amerika aja ada masalah, Amerika aja ada problem. Itu albumnya Beyonce ya, America's a Problem. Apa itu Mbak?
Ya udah nggak usah dibahas. Mungkin ya kalau dari saya sendiri masalahnya itu lebih ke suasana kelasnya. Suasana kelasnya tuh tegang banget, like stiff, you know when you stand and gitu tuh. Tegang. Karena apa ya? Kesannya tuh nggak free speech. Jadi kayak kamu tuh kalau salah ngomong langsung di gitu. Iya, benar. Benar kan, Mau? Jadi masalah utama antara mahasiswa dan dosen itu ruang diskusinya itu tidak terbuka. Jadi ya walaupun dosennya memberikan ruang diskusi, tapi karena vibes-nya yang tegang, jadi mahasiswa tidak berani berpendapat dan tidak berani bersuara. Jadi kesimpulan yang saya tarik tuh kayak diktator. Iya. Aduh. Kalau gitu ada nggak sih kritik dan saran gitu buat mata kuliah ini dari kalian? Kenapa? Kok tiba-tiba awkward nih? Gak ada yang mau jawab? Ini nih, kalian di sini tuh bebas beropini, bebas berpendapat, kalian harus jawab. Nih, saya itu 10 detik. Kalau nggak ada yang jawab, kalian harus nulis kritik saran 10 halaman, nggak mau tahu. Saya hitung 1, Oke, 2. Saya dulu. Nah ini baru harus dipaksa emang. Saya dulu. Jadi kalau kritik saran dari saya itu lebih ke jam terbangnya. Terbang. Jadi jadwalnya. Karena kan kita tuh kadang mulai perkuliahan itu pasti kita lihat infonya dari grup, karena dosen menginfokannya di grup. Dan terkadang tuh suka mendadak dan nggak jelas gitu loh infonya. Padahal kan kalau ada jarak dari kos saya ke univ tuh lumayan jauh, jadi kan harus Amerika sih emang terkenal sama warga negaranya yang penuntut, kebanyakan ngeluh. Ternyata mau kuliah atau mau gimana? Udah, sabar. Chill. Ya, guys. kalau menurut Ana ya, kan kita semua tahu ya bahwa kita adalah anak-anak rantau. Iya. Habibi. Kita dari negara yang berbeda-beda, dari Uni Emirat Arab, jauh itu. Jauh banget. Anda juga punya kos yang jauh ya, bukan kos sih, itu apartemen bintang 5 kan ya? Iya, Habibi mah pasti. Masya Allah. Benar, kamu Habibi, aduh, terus-terusan ini. nanti saya. Makasih Habibi ya. Permasalahan di situ, saya udah sampai univ. Pas di univ, saya lihat HP. Ternyata kuliahnya online. Ya, itu. Kan malah anak pusing tuh. Nyebelin banget, malah anak pusing. Nggak tahu tiap ongkos pribadi kan, aduh ya, tahu lah. Iya, mahal sih. Saya setuju sih, walaupun saya warga lokal sini. Ya, saya mengerti perasaan anak-anak perantau. Ana mau nambahin lagi? Boleh Habibi. Boleh. Ana nggak suka tuh sama ketentuan tugasnya. Bener. Kenapa? Bener. Jadi revisinya ini tidak merata gitu. Kenapa tuh tidak merata tuh maksudnya? Jadi misalkan dalam satu kelas itu ada satu mahasiswa yang salah dalam penulisan. Terus? Nah, ada mahasiswa lain yang melakukan kesalahan yang sama. Terus? Nah, dosennya ini hanya merevisi satu mahasiswa. Jadi yang melakukan kesalahan yang sama ini tidak direvisi. Jadi kan kalau kayak gini bingung Aneh gitu yang salah. Iya ya, kalau gitu gimana tuh? Jadi agak aneh juga sih. Yang lainnya juga gak transparan gitu. Jadi kita sering dikritik tugas kita tuh kayak gini, kayak gitu, ngawur segala macam, tapi kita nggak taw apa yang harus dievaluasi gitu. Yang ngawur tuh bagian mana, apa yang harus dievaluasi, apa yang harus jelas ya direvisi. gitu ya. Iya. Itu tuh nggak transparan. Dan yang paling penting adalah nggak usah dadakan gitu. Kayak informasinya gitu. Iya, dadakan. Terus revisi tadi, masalah revisi tadi. Ya Bibi. Saya nggak masalah apa yang direvisi. Tapi dia nggak ngasih tahu. Nggak jelas. Iya, nggak ngasih tahu apa yang perlu direvisi. Revisinya nggak masalah. Kenapa Mbak? Kenapa? Habis. Waktunya habis. Terus kenapa kalau waktunya habis Mbak? Kan kita mulainya juga agak telatan. Emang nggak boleh? Saya korupsi waktu sedikit. Nggak boleh emang ah? Boleh kan? Udah kalau boleh diem. Yo, diem ya. Kita lanjut aja ke next question ya. Everyone. Jadi pertanyaan selanjutnya nih. Kalian ini kan mahasiswa-mahasiswi internasional, pastinya peka dengan apa yang terjadi gitu kan skala lingkup internasional. Kalian tahu nggak sih kayak isu-isu politik di internasional atau sistem politik luar negeri misalnya? Menurut saya sistem politik Amerika itu menarik banget. Menarik buat dijudge. Sistem pemilihan. Pakai perwakilan. Katanya negara demokratis, tapi tukang ikut campur. Negaranya sendiri nggak diurusin. Tahu dulu, Mas dengerin dulu ya. Ada nih suatu negara yang presidennya sudah menjabat selama 12 tahun. 12 tahun.
10 nih, dari 10 nambah 12 tahun, bayangin ya kan bosannya kan. Misalkan warga negara percaya kenapa enggak? Ya buktinya warga negara aja percaya, berarti kan dia punya value daripada negara kapitalis memeras sumber daya negara lain. Kan yang kedua pemerintahnya doang, rakyat emang miskin kaya sama rata. Komunis gak sabar ngomong ya, buktinya juga banyak orang dari luar Amerika mau tinggal di Amerika. Mana ada orang yang tinggal di negara negara makmur itu kalau misalkan rakyat sejahtera, negara lu mana ada yang sejahtera, ketimpangan ekonominya masih tinggi, terus juga kekerasan tinggi. Ada katanya negara demokratis pasti dimulai yang genggam. Udah. Iya, ngumpat tapi aduh kaget. Ya udahan lah. Gak usah ngomong. Maaf. Udah sih. Aduh, anak pusing nih. Habis dari universitas panas nih ya. Iya. Pas kesini ngeliat kalian berantem, makin panas kepalanya. Ini gimana nih? Mau break dulu atau minum dulu nih? Usah, saya emang profesional. Kondusif ya, janji ya kondusif ya. Kita ke next question nih. Semua ini, kalian ini nih, mahasiswa Gen Z kan? Iya. Main sosial media, IG, X, WA, main. Nah, menurut kalian tuh pengaruh sosial media untuk pandangan politik masyarakat atau pandangan politik kalian aja deh. Gimana tuh? Oh ya gini. Ana pernah lihat di handphone Ana. Itu lagi scroll waktu itu. Lihat ada masalah dengan akun Fufafa. Pernah dengar Fufafa katanya pemiliknya problematik tuh. Ana nggak paham maksudnya gimana. Oh iya, apa? Saya baru ingat kalau Fufafa ini adalah sebuah akun dari website Kaskus. Kaskus pernah dengar dulu. Kaskus. Dan Fufafa ini ternyata mengkritik presiden kita saat ini. Nah, dan setelah diselidiki bahwa kritikan itu ada diupload tahun 2014. 10 tahun yang lalu. Ya, 2014 dan ini baru isu ya. Ternyata pemilik akun Fufafa ini adalah wapres saat ini. Lo si itu. Iya. Berarti gini. Apa hubungannya? Apa korelasinya? Antara akun Fufafa sama wapres, kan nggak tahu. Bentar, aku mau jawab. Itu katanya ya, aku pernah baca di salah satu artikel gitu. Jadi si main akunnya Fufafa ini namanya tuh Raka Gunarli. Raka Gunarli ini pernah bilang dia tuh gak bisa login ke akunnya karena lupa password. And at the same time itu ada akun Cili Pari, usaha catering. Itu dia juga katanya domain akunnya tuh namanya Raka Gunarli. Nah itu juga katanya nggak bisa login karena lupa password. That's why ada korelasinya. Netizen, netizen ini ya. Apa ada contoh lain pengaruh media sosial? Oh, saya baru ingat. Ya, kemarin om saya mencalonkan. Siapa? Ridwan Kamil. Ridwan Kamil omnya. Masya Allah, ternyata. Oh my god. Jadi beliau itu mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta dan mendapatkan suara sebanyak 39,27%. Dan itu berkat spanduk yang desainnya Genziable. Oke, saya pernah lihat tuh spanduknya tuh, pernah saya lihat tuh, pernah saya catat juga nih, soalnya kata-katanya lucu kamu itu. Ridwan Kamil siap jungkir balik untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk Jakarta, ini soalnya apa? Untuk Jakarta yang lebih baik itu. Jungkir balik. Ya biasalah, desainernya bisaan, mantap. Oh, tapi itu jungkir balik nanti si Om Ridwan Kamil jungkir balik beneran kayak badut itu gimana tuh? Kagak tuh, itu kan biar biasa aja. Tapi si omnya Aan yang magain trik, saya dengar kan, saya kan sering dengar. Saya lihat nih si omnya nih katanya mau bikin fasilitas olahraga atau kayak gym gitu di setiap halte di Jakarta itu gimana? Itu mungkin DKI Jakarta kan warganya mungkin jarang olahraga, jadi pengen menyehatkan. Udah gawe mulu. Udah masuk akal kayak gitu. Panas, padat benar. Sekarang aja udah gini apalagi Jakarta. Betul. Bener banget. Terus kayak gimana? Kayak treadmill gitu nanti pada di gitu sambil nunggu bus gitu. Terus masuk bus lagi panas nggak nyelesain masalah itu. Mungkin udah dulu sih Mas. Lanjutin aja soalnya udah out of topic. Ya udah sih, maaf gak berani juga sama Ridwan Kamil. Oke, mungkin ada pendapat lain? Kalau dari saya sendiri setuju banget sama yang dibilang sama Akemal tadi, sama iya kan? Oh iya benar. Ini
Kenapa? Ana lagi ini ya, lagi ngitungin bisnis, tapi intinya Amerika tuh ngebantu bisnis Ana banget. Ana juga lagi pusing sih sekarang. Kenapa pusing? Pusing karena pemasukan terlalu banyak. Dip, kita lagi bahasnya apa nih pengaruh media sosial buat pandangan politik masyarakat, bukan Amerika nih, bukan. Oh maaf, soalnya Ana habis dari ini ikut bisnis meeting. Bisa nggak pembahasannya nggak usah kemana-mana? Saya ini masih punya urusan buat balik lagi ke Rusia, ke negara saya sendiri. Apa tuh kalau beta urusannya more bombings ke Ukraine? Gue udah tadi biasa aja. Lo nggak usah mancing-mancing. Kalau nggak usah ngejelekin gue, kalau masih biayai genosida si ras minyak di sebelah lo tuh. Sis, every country has the right to defend itself. Palestina juga dong. Palestine, itu juga termasuk. Karena ya meskipun mereka berada di daerah yang rawan teroris itu ya, mas kita harus tetap membela, merangkul. Iya kan? Gila. Gak usah banyak ngomong ya lo ya. Lo juga niat. Astagfirullahaladzim. Stop. Kalian ini, saya emang ngasih pertanyaan ke kalian bebas pendapatnya, jawabannya tuh ya setelah kalian sesuai ya apa yang kalian pengen jawab gitu. Tapi si jawabannya yang berbobot dikit lah, yang ada substansinya. Saya juga ngasih pertanyaan, jawabannya udah saya simpan sendiri. Biasanya kok gitu ya. Sifat buruk saya itu mah. Oke lah, jadi langsung aja ke pertanyaan terakhir kali ya, karena waktunya udah mau habis nih dari tadi. Berisik. Pertanyaan terakhir nih. Jadi kalian itu kan udah mau 6 bulan nih, ya kan? Ya, 6 months. Udah mau 6 bulan. Saya minta kalian untuk ngasih definisi politik menurut kalian gitu. Atau apa sih definition? Oke, aku mau. Oke, jadi kalau menurut saya definisi politik itu lebih ke kayak Mbak Putina. Itu kejar dong, itu kenapa? Pundung itu aduh Mbak Putina, kejar dong pas aduh. Dilanjut aja kali ya. Kayaknya Mbak Putina lagi ngejar pesawat atau ada urusan mendadak atau lagi dapat kali, gak tahu juga Mbak Putina. Oke, mungkin lanjut aja kali ya. Oke, kalau menurut saya politik itu lebih ke kayak sumber kekuasaan gitu. Jadi sebagai pusat yang mengatur masyarakat. Jadi mereka membuat kebijakan yang untuk masyarakat itu sendiri. Oke, menarik. Betul, langsung kekuasaan. Oke, sekarang giliran Ana nih ya. Kalau Ana simpel aja. Politik itu upaya suatu kelompok atau masyarakat yang membuat kebijakan yang nantinya kebijakan tersebut berguna untuk mereka sendiri. Mengerti Habibi. Kalau menurut saya sih politik itu adalah representasi dari masyarakat yang mencakup 3 trias politika, yaitu yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Dan politik itu sebenarnya adalah mekanisme yang berputar yang mengatur masyarakat supaya masyarakat ini teratur dan menjadi lebih baik. Ya, jadi tapi pemerintah sekarang lebih banyak yang mementingkan perut sendiri sih. Iya nih kayak pemerintah. Tapi penggambarannya luar biasa ya. Luar biasa banget. Pemahaman politiknya tuh mengejutkan banget. Emang orang Sunda keren banget. Kayak nggak bakal ngantuk di kelas nih. Oke, tapi sayang sekali ya, dari tadi berisik tuh orang di sana tuh. Kayaknya kita stop aja ya. Waktunya udah gak banyak lagi. Jadi terima kasih buat tamu-tamu. Tutup. Tapi